Karena kepala dengan tubuh sudah bersatu. Itulah gereja dan Tuhan Yesus. Dan ia tunggal akan memerintah sebagai apa? Baca, memerintah sebagai apa? Raja sampai selama-lamanya. Memang bagi saudara yang belum pernah dengar pengajaran yang baru hari ini, itu agak pusing-pusing mikirnya. Nanti sampai rumah bercermin garuk-garuk, raja kok model kayak gini ya gitu. Jangan berkaca, imani saja. Amin. Karena ini ketetapan ilahi yang luar biasa. Wahyu 3:21. Jangan cuma diberi garis bawah ayat 20-nya. 21 ini penting. Barang siapa menang. Nah, saudara, dalam bahasa Inggrisnya overcome. Ya, beda dengan winner. Beda. Barang siapa menang. Nah, kembalikan semua tadi di Matius 5. Menang atas apa? Atas kekhawatiran, ketakutan, salah faham, sakit hati, tersinggung, kecewa. Ayo, maka itu kalau saudara masih belum menang atas dikit-dikit tersinggung, orang telepon tersinggung, orang kedip-kedip matanya kelilipan tersinggung, orang mau kencang tersinggung terus saja. Itu raja apaan itu? Raja apa? Raja menang. Barang siapa menang atas segala hal, saudara, atas kelemahan-kelemahan dalam tubuh tadi, gangguan-gangguan di pikiran, di mata, apa saja, barang siapa menang, ia akan kuapakan? Di mana? Bersama-sama dengan siapa? Dengan Yesus. Di mana? Nah, apa bedanya kursi dengan takhta itu bedanya apa? Ayo. Tahu bedanya? Kalau takhta bicara apa? Raja, bicara pemerintahan, bicara hidup yang luar biasa. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhta. Ayo kita periksa. Apa yang masih mengalahkan hidup kita itu apa? Berapa di antara saudara yang maaf? Nanti posisi apa itu? Suasana ganti, sesuatu ganti, wah susah. Nggak bisa ngatasi semuanya itu. Ayo kita menang. Kita harus bisa ngatasi semuanya itu. Nggak terpengaruh oleh apapun juga dalam hidup ini. Saya tuh melatih diri saya begitu. Saya tuh tidur lampu terang, lampu mati bisa. Nggak peduli. Mau doang ribet atau tidak, saya nggak mau pusing. Karena saya melatih diri saya untuk menang atas segala hal. Katakan amin. Karena kalau kita belum bisa menguasai keadaan, itu artinya keadaan menguasai kita. Betul tidak? Lagi sekarang, bicara kerajaan, bicara pemerintahan untuk yang akan datang ini begitu hebatnya Tuhan bekerja. Yaitu tadi, kalau kita tidak bisa menguasai situasi, berarti situasi menguasai kita. Nah, kata siapa menguasai siapa, disitulah siapa jadi raja akan ketahuan. Saya ulangi, kalau kita berbicara tentang siapa menguasai siapa, maka di situ kita akan melihat siapa yang jadi raja itu. Jangan hidup dikuasai uang. Betul? Kalau uang menguasai kita, rajanya siapa? Ya uang. Tapi kalau kita menguasai uang, berarti kita jadi rajanya. Untuk apa saja, kembalikan pada prinsip itu. Nah, kalau kita sudah tahu ada kebenaran sehebat ini, apa yang kita mau takutkan lagi? Amin. Masukkan kebenaran ini dalam hidup kita, masukkan. Menghadapi masa depan kecil, amin, kecil, nggak usah takut. Raja kok, ngapain kita takut? Saudara percaya kalau toh Barack Obama cuma 1 term dalam jadi presiden, nanti sampai anak cucunya pun orang tetap akan hormati. Ya atau tidak? Nah ya sudah, seperti itu kita dengan Bapa di surga sebagai raja. Jadi akhir zaman itu indah, saudara. Akhir zaman itu menyenangkan. Karena kerajaannya akan nyata di bumi ini. Orang-orang yang menang, gereja yang menang, akan diajak memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Sebelum saya lanjutkan. Siap jadi raja? Ya. Sungguh? Lihat caranya bangun besok pagi kayak apa. Mulai dulu. Aduh, kok begini hidup nih ya. Capek semua.
Misalnya itu raja apaan? Harus semangat. Ada hal yang luar biasa terjadi. Ngerti semua? Iya. Ingat Kak Cik Sinta ini luar biasa ini. Betul. Satu kali mesti ikut ke Celeroy itu, Cik Sinta. Beri kesaksian buat orang-orang di sana. Harus itu. Saudara, bayangkan. Kita semua tahu bukan? Dokter sudah mendiagnosa kanker begitu seberapa kali kemo itu, Cik? 2 tahun. Itu karena sukacita mentalnya itu yang hebat sekali. Saya sudah memberi kesaksian tentang Cik Sinta di banyak tempat. Dan itu sungguh luar biasa. Itu bicara soal mental, saudara. Ada orang sehat aja kayak orang sakit. Loh betul enggak? Karena mentalnya. Aduh. Terus mati aja lah Pak gitu daripada ngerepoti. Loh bener daripada ngerepoti orang. Aduh. Terus itu aja. Yang sakit aja kayak begitu. 2 tahun di kemo masih seger tuh luar biasa loh saudara. Berapa kali saya ketemu orang kanker? 6 kali kemo sudah. Begitu. Benar. Ini 2 tahun di kemo bisa seger itu hebat sekali. Waktu pernikahan Jeffrey, saya kagum pada Cik Sinta. Makannya bisa enak sekali. Saya tanya, Cik makan apa? Nggak tahu. Dia bilang begitu. Kenapa yang dimakan nggak rasa apa-apa? Nggak tahu. Tapi enak sekali. Sampai nggak makan, ingin makan. Lihat dia makan, bayangin saudara. Saya tanya betul, makan apa Cik? Nggak tahu. Tapi nggak ada rasanya buat dia semuanya makanan sama. Tapi makan saja. Nah, itu sukacita yang luar biasa. Harus seperti itu. Jadi kalau sekarang ada persiapannya Cik Sinta jadi duluan itu. Yang lain masih seleksi dulu, yang lain seleksi dulu ini. Ya. Karena mental kita harus siap, katakan amin. Sebelum kita ke arah sana, mental kita dulu. Dan itu Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu. Nggak usah khawatir, nggak usah takut tentang apapun juga dalam hidup ini. Hebat sekali kalau kita mengetahui rahasia itu. Wahyu 5 ayat 10. Ada banyak saudara. Saya sampai bingung mau ayat yang mendekati ini terlalu banyak. Hebat sekali soal kerajaan ini. Sama terjemahnya salah dalam bahasa Indonesia. Dan engkau telah membuat mereka, ini gereja Tuhan yang menang, menjadi raja-raja dan menjadi imam-imam bagi Tuhan kita. Ayo baca sama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Dan mereka akan memerintah sebagai lurah. Apa? Bukan lurah, Pak Lurah. Menjadi raja, sebagai raja di bumi. Saudara, ayo mulai hari ini kita berubah dalam hidup mental kita. Betul, raja. Wah, ini hebat sekali. Kalau kita mau hidup menikmati kebenaran ini, sudah gak ada satupun kita bisa takutkan. Amin. Ayat terakhir. Karena ini yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Sampai dunia akan dipulihkan. Wahyu 21. Akhirnya itu begini. Saudara. Di mana raja-raja itu ada di bumi ini, terjadi hal yang hebat sekali. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata. Nyaring lagi bukan? Dari takhta itu. Lihatlah kemah Tuhan. Inilah gereja. Dan inilah kerajaannya. Ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan manusia. Dan manusia akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Tuhan mereka, Tuhan manusia. Saya tanya, waktu ini terjadi, saudara dan saya di mana? Ayo cepat jawab, saudara dan saya ada di mana? Waktu ini terjadi. Ayo sekarang mikir. Kita ulangan sekarang, ayo. Jawab, kita ada di mana? Ayo, ada di mana kita? Ayo, ada di mana? Kita di mana, sobat? Susah sekali jawabnya. Saya diajarin dari tadi. Kita ya bersama dengan Tuhan di tengah-tengah manusia itu. Kita bukan manusia itu. Kita bukan. Kita ini kemah Tuhan itu. Kalau dalam bahasa perang, kita ini tempat pengungsiannya. Karena mereka ingin cari shelter, cari kemah itu. Bersama dengan Papa kita. Maka itu hasilnya apa?
gereja yang benar.